Baik, perkenalkan nama saya Niko Artianmizi dari Kalsim 1, NIM 2210417623. Di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh CEO yang berpengalaman bekerja di luar negeri terhadap penghindaran pajak. Adapun latar belakangnya, pajak diartikan sebagai kontribusi dari wajib pajak kepada seseorang atau badan wajib pajak berdasarkan hukum yang dibuat tanpa kompensasi langsung dan diolah oleh negara, digunakan untuk kebutuhan negara dan kekayaan terbesar berasal dari Undang-Undang RI pada tahun 1999 dalam pengelolaan pelaksanaan pemerintah telah berupaya untuk mempertahankan sumber pendapatan terbesar pendapatan negara terbesar tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu mengenai pengaruh karakteristik CEO perusahaan terhadap penerapan penghindaran pajak dapat menunjukkan bahwa karakteristik CEO perusahaan berdampak dan penerapan penghindaran pajak. Namun demikian masih terdapat perbedaan dari beberapa peneliti tersebut. Adapun rumus masalah yang digunakan di sini adalah pengaruh CEO terhadap tax advantage atau pajak. Yang kedua itu adalah dampak CEO terhadap penghindaran pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah berdasarkan rumus masalah yang telah ada, yaitu tujuan penelitian adalah menguji pengaruh serif atau CEO dengan pengalaman kerja di luar negeri, khususnya pada perusahaan yang di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tahun 2016 sampai 2019 terhadap tax advantage terhadap pajak di Indonesia. Adapun variabelnya di sini adalah pengalaman kerja dan penghindaran pajak. Itu yang berbunyi latar belakang pengalaman kerja di luar negeri CEO berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Di sini ada metode penelitian yang digunakan itu adalah menggunakan metode empiris yang berfungsi untuk pendekatan kuantitatif sebagai acuan dan laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang difungsikan untuk menjadi informasi sekaligus data sekunder yang tersedia di situs Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dan di situs perusahaan, populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan 447 data dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BI pada tahun 2016 sampai 2019. Adapun hasil penelitian yang pertama itu adalah pengambilan sampel yang berbunyi teknik pengambilan data digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pulse phase sampling, yaitu menguraikan bila phase sampling adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang menggunakan sebagai pertimbangan yang telah ditentukan. Ya, bisa kita lihat di tabel 1. Baik, yang selanjutnya itu ada hasil deskriptifnya, yaitu analisis deskriptif menampilkan sesuatu informasi statistik mengenai nilai minuman, nilai rata-rata, dan nilai median, nilai maksimum masing-masing variabel penelitian. Bisa kita lihat dalam tabel 2. Selanjutnya itu adalah adapun nilai uji normalisasinya berdasarkan gambar yang 1, bahwa penelitian ini menyebarkan serta mengikuti arahan garis diagonal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa grafik normal plot menunjukkan pada uji normalisasi yang secara normal.
selanjutnya itu adalah uji kolesteratas yang berbunyi itulah merupakan kondisi di mana variabel independen dalam uji regresi memiliki korelasi yang sangat cukup signifikan, yaitu mempunyai nilai toleransi kecil dari 0,1 dan nilai VF-nya adalah besar dari 10 dalam penelitian ini. Hasil ini diuji dan ditentukan pada gambar tabel ketiga. Adapun uji normalisasi penelitian ini pada gambar kedua, pada gambar ini disebutkan diagram scatter plot menunjukkan bahwa titik penyebaran tidak bertumpukan pola khas serta mengumpul sehingga dapat ditarik kesimpulan bila tidak terdapat gejala hidrokestisitas pada penelitian ini, hingga tidak terjadi hubungan antar variabel pengganggu dengan variabel independen penelitian. Adapun kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pembahasan yang tadi jelaskan dalam penelitian ini, maka penelitian dapat disimpulkan bahwa pengalaman CEO memiliki pengaruh negatif terhadap pajak atau penghindaran pajak, sangat berpengaruh. Adapun kontribusi penelitian ini memberikan implikasi manajerial yang dapat memberi suatu manfaat bagi beberapa pihak lainnya. Yang pertama itu bagi pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pada penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah acuan bagi para pengambil keputusan dalam perusahaan untuk mempertimbangkan latar belakang CEO yang pernah mempunyai pengalaman kerja di luar negeri, dapat mengusahakan pengambilan keputusan memaksimalkan dalam membayar pajak. Bagian keduanya itu adalah bagi pemegang saham, peneliti ini diharapkan menjadi sumber informasi atau sebuah acuan yang penting bagi para pemegang saham-saham serta perusahaan yang mengangkat CEO, sehingga dapat memaksimalkan salah satu tanggung jawab dalam mengatur strategi serta kebijakan terkait pembayaran pajak perusahaan. Disarankan untuk penelitian selanjutnya itu adalah perlu mempertimbangkan untuk penelitian berikutnya, antara lain itu adalah selanjutnya tidak hanya latar belakang CEO yang fokus terutama pertimbangan, tetapi dapat dewan distraksi yang lainnya yang menjabat di perusahaan tersebut. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah yang terkait dengan profil CEO. Informasi terkait profil CEO seperti riwayat pekerjaan yang dilaporkan tahunan atau anomali reports masih ada tidak ada disajikan secara lengkap di website BEI atau Bursa Efek Indonesia, sehingga mengharuskan peneliti ini untuk mencari informasi yang kurang terkait penelitian yang dilaporkan pada tahunan. Ada perusahaan seperti website perusahaan maupun website lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.